Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas berkaitan tentang Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu telah sampai dalam pembahasan larangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk persembahan untuk selain Allah. Kemarin walaupun hanya seekor lalat itu menjadikan sebab seseorang bisa masuk neraka. Setelah itu masuk dalam bab baru, la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak diperbolehkan sembelian untuk Allah di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah. Saudara yang saya hormati, bab ini itu masih mengikuti bab sebelumnya. Bab sebelumnya menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lah semua wasilah yang mengantarkan menyembelih untuk selain Allah itu tidak diperbolehkan. Salah satunya di satu tempat, yang tempat itu merupakan tempat simbol-simbol kesyirikan. Kita menyembelih di situ tidak diperbolehkan. Asy-Syaikh membawakan ayat surat At-Taubah 108. La takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awali yaum ahakku antaku mafi fihi rijalu yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berdiri salat di dalamnya selamanya. Mana tempat yang tidak diperbolehkan untuk berdiri salat di dalamnya selamanya itu Masjid Dirar. Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dalam rangka untuk memecah persatuan kaum muslimin, dalam rangka untuk menyaingi, menandingi Masjid Kuba. Lah makarnya orang munafik ini, salah satunya meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya sholat di situ, nanti dipakai dalil. Kalau Rasul mau sholat di situ, nanti Rasul saja mau sholat di sini. Kata Allah, jangan kamu sholat di masjid itu selamanya, Masjid Dirar. Kata Allah, sungguh masjid yang ussisa 'ala, dibangun di atas ketakwaan
semenjak hari pertama lebih layak untuk kamu sholat di dalamnya. Karena di dalamnya ada laki-laki yang mereka itu cinta untuk membersihkan diri. Dan Allah cinta kepada orang yang membersihkan diri. Jamaah yang saya hormati, sisi pendalilan dari ayat ini. Menyembelih di tempat yang di situ dipakai sembelian selain Allah, kita menyembelih di situ karena Allah nggak boleh. Contoh Idul Adha. Kita menyembelih Idul Adha lillah. Tapi tempatnya merupakan tempat yang biasa dipakai untuk kesyirikan. Tidak diperbolehkan. Kok ayatnya dalilnya dengan masjid? Sisi pendalilannya adalah masjid yang untuk merusak persatuan kaum muslimin. Kita sholat karena Allah, tapi tempatnya tempat yang jelek. Nggak boleh. Walaupun sholatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sama, orang menyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang itu merupakan simbol-simbol kesyirikan. Tidak diperbolehkan. Ini sisi pendalilan ayat berkaitan dengan bab. Ayat ini memberikan pelajaran larangan menyembelih untuk Allah fil mawadi'il mu'addati lidzabihi li ghairihi. Di tempat-tempat yang dipersiapkan untuk sembelian selain Allah. Contohnya kalau di luar Jawa ada tempat-tempat tertentu yang itu dipakai menyembelih kerbau. Yang kerbonya itu dipersembahkan kepada leluhur. Misalkan orang muslim di sana, wah ini tempatnya luas ini. Iya. Kita sembelihnya Idul Adha di sana, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dikiaskan tentang larangan sholat di masjid, yang masjid itu dibangun orang munafik untuk merusak persatuan kaum muslimin. Dalam rangka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua, sunnahnya sholat bersama jamaah orang yang soleh. Al-mutanazzihin an mulabasatil qadurat. Orang-orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang kotor. Berarti sholat jamaah itu pertama, nanti kalau mau diurutkan, masjid yang paling dekat. Para ulama katakan, kalau masjid dekat ada, kita pilih masjid yang jauh. Itu nanti akan memunculkan prasangka tidak baik. Sama imamnya, nggak mau sholat sini nih. Nggak sreg dengan saya. Pertama, sholat jamaah itu pilih masjid yang paling dekat. Yang kedua, kalau misalkan masjid yang paling dekat, kehusukan sulit tercapai dibandingkan dengan masjid yang jauh. Itu boleh memilih tempat yang jauh. Apa contoh? Masjid dekat, kok sholatnya kilat. Ya, jadi nggak ada tumak ninah. Tapi masjid yang jauh, kita sholat ada tumak ninah, kesempurnaan. Maka boleh memilih masjid yang jauh. Nanti kaidahnya, kesempurnaan ibadah lebih diutamakan dibandingkan dengan keutamaan tempat. Dibandingkan dengan keutamaan tempat. Kalau misalkan masjid yang jauh dengan yang jauh sama-sama, khusyuknya sama, ya jauhnya sama. Tapi yang satunya jamaahnya lebih banyak, orangnya dikenal orang-orang yang lebih soleh. Maka sunnahnya memilih tempat yang lebih banyak jamaahnya, lebih soleh jamaahnya. Jamaah yang saya hormati, ini pelajaran yang kedua dari ayat. Berarti sholat jamaah pun, pertama tadi kita sampaikan, pilih yang terdekat. Kedua, pilih yang mengantarkan kekhusyukan. Ketiga, pilih yang jamaahnya lebih banyak, lebih soleh. Lebih soleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat ini ditetapkan cinta bagi Allah. Cuman ingat, sifat Allah itu laisa kamitsli syai', enggak serupa dengan sesuatu apapun. Makanya jangan serupakan dengan makhluk. Kalau makhluk namanya cinta, makhluk itu kalau sudah cinta, itu diperbudak. Orang kalau cinta kan begitu. Apalagi yang dia cinta itu belum dia miliki. Cinta kepada perempuan belum dimiliki. Wah sudah. Ya, dikon, manut, apa-apa, manut.
Saya itu dulu pernah ada orang belum apa-apa itu sudah buka rekening bersama. Jadi untuk masa depan katanya. Jadi sampai gajinya baru calon suami, itu sudah rekeningnya atas nama istri. Nah, manut itu. Nanti kalau misalkan dikatakan, wah kamu nggak cinta, sudah. Itu makhluk. Itu makhluk. Iya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah itu alal wajhil laiki bihi subhanahu kasairi sifatihi. Sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifat secara umum. Allah cinta sesuai dengan kesempurnaan, tapi cinta secara bahasa dimaklumi. Makanya nanti kaidah dalam masalah nama dan sifat. Itu 5. Pertama, kalau ada nas yang menetapkan imani, tetapkan. Kedua, jangan ditolak. Ketiga, jangan disimpangkan maknanya. Kan ada yang menyimpangkan, oh cinta bagi Allah itu keinginan memberi kebaikan. Itu namanya takrif, menyimpangkan makna. Cinta dimaklumi. Kemudian jangan serupakan dengan makhluk. Jangan tanyakan kaifiatus sifat. Cintanya kayak apa ya? Ala mayaliku bijalalihi. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kewajiban kita itu nggak usah membahas cintanya Allah kayak apa. Tapi yang terpenting bagaimana mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah cinta kepada orang yang membersihkan diri. Berarti yang terpenting bagi kita meraih cinta Allah, usahanya itu membersihkan diri. Membersihkan diri itu ada 2. Walaupun kalau dalam Islam kebersihan itu 5. Kebersihan itu 5. Kebersihan badan. Ada syariat istinja, ada syariat cebok, ada syariat wudu, ada syariat mandi. Itu kebersihan badan. Seorang muslim itu paling enggak seminggu adus pisan. Yen kuat. Yen kuat. Mandi wajib ya, mandi wajib. Jamaah hormati, ada kebersihan pakaian. Wasiyab baka fatahir. Pakaianmu bersihkanlah. Ada kebersihan tempat. Tempat dibersihkan. Ada kebersihan makanan. Makanan dibersihkan. Ada kebersihan jiwa. Paling penting kebersihan jiwa. Allah cinta orang yang membersihkan diri, itu berarti taubat. Ini paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Lah di luar itu nanti kebersihan kalau berkaitan dengan penduduk Kuba. Penduduk Kuba itu keistimewaan mereka itu menggabungkan antara ya, misalkan membersihkan dengan kerikil, nanti masih tambah lagi dengan air. Misalnya di perjalanan kerikil, ya. Nanti begitu dapat air, dibersihkan dengan air. Ini Allah Subhanahu wa taala cinta membersihkan orang yang membersihkan diri. Jamaah hormati, ini pelajaran yang ketiga, Allah memiliki sifat cinta, raih cinta dengan melakukan sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, hasungan menyempurnakan wudhu. Bagaimana wudhu seseorang sempurna itu? Pertama, niat dalam hati. Kedua, membaca basmalah. Walaupun basmalah ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama lebih keras lagi syarat. Walaupun saya lebih condong basmalah itu sunnah. Karena hadis tentang itu diperselisihkan tentang kesahihannya. Karena ada kalau hadis itu dikuatkan sahihnya, ya, la wudu aliman lam yadhkur ismallah. Enggak ada wudu, enggak sah tanpa menyebut nama Allah. Makanya kalau sebagian ulama syarat. Saya lebih condong sunnah. Jadi niat, baca basmalah, setelah itu basuh 2 telapak tangan. Selai-selai jari. Ya, 3 kali. Ya. Seperti itu, ambil air. Tangan kupan, tangan kanan ini sunnahnya ini. Sebagian pakai kumur-kumur, sebagian sedot ke hidung, tangan kiri mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Basuh wajah 3 kali. Dari atas sampai bawah ini 3 kali. Tangan kanan sampai siku 3 kali. Tangan kiri sampai siku 3 kali. Usap kepala. Jadi kalau kepala usap itu tarik ke belakang, depan lagi. Ini usap bagian dalam. Kemudian jempolnya itu usap bagian belakang. Sekali. Basuh kaki kanan sampai mata kaki, selai-selai jari kaki.
3 kali, baru kiri 3 kali, selesai doa. Itu hasungan kepada kita menyempurnakan wudhu. Saudara yang saya hormati, apa keutamaan orang yang menyempurnakan wudhu? Masya Allah. Wudhu itu separuh sholat. Nanti kalau dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Iman itu sholat. Orang kalau wudhunya sempurna, sholatnya diterima. Karena tanpa wudhu yang sah, sholat nggak akan sah. Belum lagi nanti akan bercahaya di hari kiamat. Belum lagi nanti pahala-pahala yang Allah sediakan. Ini hasungan menyempurnakan wudhu. Demikian pula, hasungan at-tatahuri minan najasat. Bersuci dari perkara yang najis. Apa perkara yang najis? Kalau najis yang dari kita, itu keluar dari 2 lubang. Kecuali mani. Kalau mani itu tidak najis, tapi mewajibkan mandi. Kalau keluar yang dari belakang, jamaah yang saya hormati, itu sudah najis. Itu supaya kita bersihkan. Kecuali kalau kentut, enggak. Membatalkan wudhu, tapi tidak najis. Iya. Tapi katut ampase, kalau katut ampase, bukan kentut itu namanya. Iya, bukan kentut. Iya. Kalau yang dari depan, itu mani. Tidak najis, tapi mewajibkan mandi. Jamaah saya hormati, bersuci dari najasat itu, nanti 3 perkara yang harus diperhatikan. 3 perkara yang harus diperhatikan. Sampai nanti dalam hadis, ketika Nabi melewati kuburan, dengan mengatakan innahuma yu'adzaban, keduanya sedang diadab. Diadabnya bukan karena dosa yang menurutnya besar, padahal dosa besar. Salah satunya tidak menjaga diri dari kencing. Lah seseorang itu penjagaan kepada najis 3. 1, jangan buang di sembarang tempat. Jangan membuang di sembarang tempat. Ya. Kedua, setelah dia membuang itu, bekasnya dibersihkan. Bekas yang menempel pada tubuh, ada pembahasan istinja, cebok yang bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, tempat yang kotor itu segera dibersihkan. Karena ada kalau orang nggak paham tentang menjaga kebersihan itu, mungkin dia pipisnya sudah tepat di kloset. Ya. Dia sudah cebok, tapi bekasnya itu nggak disiram. Nggak disiram. Akhirnya apa? Saudara yang saya hormati, kotor. Bahkan ada sebagian yang nggak paham. Anak pipis, anaknya diceboi. Tapi tempat pipisnya, sekarang cuma ambil pel, taruh situ, usek-usek. Itu bukan membersihkan, itu meratakan. Meratakan. Ini hasungan untuk menjaga kebersihan dari najis. Yang kelima, ananiyata tu'siru fil baqa. Niat itu terpengaruh, tu'athiru, ya, terpengaruh dengan tempat. Terpengaruh dengan tempat. Makanya kalau orang sholat di masjid, yang masjidnya itu banyak orang yang soleh, kita bisa kepengaruh itu. Tapi kalau di masjid yang kebanyakannya orang riak, malah kita tanpa sadar ujub. Opo sholat pamer, mbok koyo aku iki. Rusak ya, rusak. Itu tempat. Saudara yang saya hormati, sama kayak seseorang itu kumpul. Kalau kumpulnya dengan orang yang sombong, orang yang suka membanggakan diri, kadang kita kepengaruh itu. Sana mamerkan, oh saya itu. Akhirnya kita, aku iyo. Itu kepengaruh. Lah ini niat itu kadang bisa dipengaruhi oleh tempat. Makanya sholat tadi kita sampaikan. Paling utama dekat. Kedua, lebih mengantarkan kehusukan pertimbangan. Ketiga, jamaah yang sholihin itu nanti berpengaruh. Kumpulan kita ini berpengaruh. Walaupun sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran kelima. Pelajaran yang keenam, disyariatkan menutup pintu yang mengantarkan kepada syirik. Masyru'iyatu syaddid dara'i al-mufdiyati ila syirik. Itu ditutup. Dan ini indahnya syariat. Syariat itu pernah kita sampaikan, kalau melarang sesuatu, wasilahnya ditutup. Wasilahnya ditutup. Beda dengan buatan manusia. Kalau buatan manusia, sesuatu terlarang, wasilahnya dibuka.
Jangan mabuk-mabukan. Ya, tapi jual sama bikin bebas, yang penting izin. Ya. Jangan sampai terjadi pemerkosaan. Tapi anak-anak perempuan keluar bebas, pakai pakaian. Bahkan ada itu yang kemarin punya rencana anak-anak perempuan SMP, SMA itu pakaiannya jangan dowo. Jadi kembalikan kepada masanya Wati sama Ima. Ya, zaman dulu kan Wati, ya, Budi Wati, siapa lagi? Ya, itu kan gambarnya oke pendek segini. Zaman saya hormati, kalau seperti itu nanti pintu kerusakan terbuka. Pintu kerusakan terbuka. Ini 6 pelajaran dari ayat. Setelahnya, dibawakan riwayatnya Thabit ibn Doha. Beliau berkata, nadara rajulun ayan hara ibilan bibuana. Masa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bernadar menyembelih onta di buana. Nadar itu mewajibkan sesuatu untuk dirinya, sesuatu yang tidak wajib karena permintaan. Contoh, kalau Allah sembuhkan sakit saya, maka wajib bagi saya untuk puasa 5 hari. Puasa 5 hari itu namanya puasa nadar. Ini dulu pernah kita singgung sedikit. Nadar, zaman saya hormati, sebagian ulama menghukumi makruh. Sebagian menghukumi haram. Kenapa haram? Satu, memberatkan diri. Memberatkan diri. Kedua, nadar itu tidak merubah takdir. Ketiga, Nabi katakan, kalau nadarnya sodakoh, menunjukkan itu orang yang bahil. Kan orang bahil itu, kalau mau mengeluarkan sesuatu, saya untuk opo. Itu namanya orang bahil. Makanya orang paling bahil saat dunia itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mengeluarkan, mesti. Makanya jangan kepengaruh ya. Katanya produknya Yahudi ini sekarang sudah mau kerjasama membangun surau. Itu yang dibangun nggak seberapa, tapi keuntungannya mengeruk kekayaan kaum muslimin. Yahudi. Saudara hormati, nadar sedekah itu menunjukkan baik. Makanya hukumnya sebagian ulama makruh, sebagian ulama haram. Tapi kalau sudah terlanjur dilaksanakan, kalau nadar taat wajib dilaksanakan. Makanya kalau kita itu guru dulu kasih saran orang nadar. Niat saja. Karena kalau niat baik tercapai, ya, niat baik itu niat sudah ditulis pahala niat. Dilaksanakan ditulis pahala amal. Tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contohnya begini, kita punya barang dagangan. Ya Allah, kalau barang dagangan saya ini laku dengan untung 100%, nanti keuntungan itu sepertiganya saya infakkan karenamu. Kalau itu diucapkan nadar, kalau betul laku dapat untung 100%, wajib dikeluarkan 1/3%. Itu orang yang cetil. Tapi kalau niat dalam hati itu, nanti pokoknya saya dalam hati niat anggere payu untuk untung 100%, tak infakkan 3% dari keuntungan. Begitu laku betul, dihitung 3% itu ternyata puluhan juta itu. Ora sido. Enggak dosa itu. Enggak dosa. Kenapa? Cuma niat. Walaupun kowe ya. Cuma niat. Tapi kalau misalkan dia keluarkan dapat pahala amal. Kembali ada seseorang bernadar menyembelih onta di buana. Nabi tanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana ada berhala? Dari berhala jahiliyah yang disembah? Mereka menjawab, lah, tidak. Hal kana fiha idun min ayadihim? Apakah di sana itu ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Mereka menjawab, tidak. Kata Nabi, aufi binadrik. Penuhi nadarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Maka sesungguhnya tidak diperbolehkan ya pemenuhan nadar kalau itu kemaksiatan. Kalau itu kemaksiatan. Demikian pula tidak ada pemenuhan nadar bagi orang yang tidak memiliki apa yang dia nadarkan. Nggak boleh. Seorang bernadar nanti kalau Allah berikan sembuh kepada saya sakit, mobil yang parkir di depan itu mau tak infakkan di jalan ketaatan. Mau tak infakkan di jalan ketaatan.
Ya, lah mobil sapa, Mas? Mbuh, bukan yang dimiliki. Itu seperti itu tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, kandungan hadis ini, nadar itu tidak boleh dipenuhi kalau di tempat yang di situ ada simbol-simbol kesyirikan. Simbol-simbol kesyirikan. Walaupun untuk karena Allah, nadarnya karena Allah, tapi tempatnya ada simbol kesyirikan, ada berhala, ada perayaan mereka, nggak diperbolehkan. Berarti menunjukkan taat itu juga dipilih tempat. Dipilih tempat. Iya. Kalau ketaatan tempatnya tidak diperhatikan, kadang niatnya bisa rusak. Nanti orang musyrik tambah yakin lah, kayak wong muslim ini di situ juga. Berarti ini tempat ini, wah sudah ini. Ramat, mat. Sampai bukan hanya orang muslim kok. Ya. Bukan hanya orang musyrik, orang muslim pun juga melakukan. Pelajaran yang pertama, sebagaimana bab. Kedua, larangan memenuhi nadar di tempat perayaan jahiliyah. Walaupun sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Kan ada tempat-tempat tertentu, itu di mata orang musyrik, wah ini nggak sembarangan ini. Ini petilasan. Ya, petilasan nih. Jadi dulu itu pangeran Samber Nyawa, sebelum nyawon itu disamber malaikat, mati. Itu dulu di sini nih. Wah, akhirnya dianggap tempat yang istimewa. Nepinya dulu di sini, menyendirinya dulu di sini. Itu nanti wasilah kepada kesyirikan. Pelajaran ketiga, seorang yang memberikan fatwa, itu boleh dia meminta rincian. Nanti kalau fatwa, pertanyaan-pertanyaan nggak diminta rincian, saudara yang hormati, kadang ada orang yang bertanya itu curang. Pertanyaan, tapi menggiring untuk boleh. Menggiring untuk boleh. Ada pertanyaan, boleh nggak? Saya dikasih uang sama orang, uangnya saya terima. Ya, kalau dijawab boleh, diwai kok. Ya, boleh. Tapi kalau dirinci, lah itu diwai itu dalam rangka apa? Oh, itu dalam rangka supaya dia nanti memilih saya. Supaya dia nanti memilih misalkan, wah kalau ini suap ini. Ini sudah ada unsur seperti itu. Kalau pemberian yang tulus, itu pemberian karena cinta. Bukan pemberian karena. Bukan pemberian karena. Lah nanti butuh dirinci. Nah ini pertanyaan-pertanyaan. Saudara yang hormati, kadang orang-orang yang licik untuk membenarkan apa yang dia lakukan, minta fatwa ulama. Tapi minta fatwanya itu digiring supaya nanti jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Saudara yang hormati, kadang ada itu kayak pertanyaan pernikahan. Sah enggak saya menikah? Yang menikahkan adalah wali perempuan. Ya kalau hanya seperti itu pertanyaannya, ya sah mesti nikahnya wali ini. Tapi ternyata di balik itu, yang nikahkan walinya dirahasiakan, ya, tanpa ada pengumuman, istilahnya orang nikahnya siri. Itu gimana menurut Fatwa? Enggak sah. Karena nikah itu diumumkan. Diumumkan. Tapi kalau nikahnya, kan ada. Kadang, lebih butuh apa-apamu, mbok goncengin nyandindi. Malah tidur itu sudah bersama. Oh, saya sudah dijabke sama Pak E. Lah saksinya mana? Maharnya mana? Walimanya? Enggak, delik-delik. Seperti itu, enggak sah. Itu namanya rincian. Namanya rincian. Jadi saudara yang saya hormati, ada orang-orang tertentu, kadang ketika minta fatwa untuk pembolehan, itu hati-hati. Ini pelajaran dari hadis. Pelajaran dari hadis. Menutup pintu yang mengantarkan kepada syirik. Semua pintu kesyirikan ditutup. Ya, termasuk kuburan dibangun itu apa? Itu dalam rangka menutup pintu syirik. Kenapa kuburan nggak boleh dibangun? Dikasih lampu, tidak boleh dipakai perayaan. Karena semuanya itu wasilah kepada kesyirikan. Kemudian yang kelima, meninggalkan menyerupai orang musyrik. Dalam ibadah, dalam perayaan, walaupun tidak bermaksud. Walaupun tidak bermaksud. Kayak sebentar lagi, orang kafir ada perayaan yang perayaan itu merupakan perayaan yang sangat keras dalam Islam. Apa perayaan yang sangat keras itu? Memperingati kelahiran. Kan tahun baru Hijriah itu, tahun baru Masehi itu nggak lepas dari penanggalan kelahiran Nabiullah Isa.
diyakini sebagai anak Tuhan. Kita menyerupai, ya, mengikuti mereka nggak diperbolehkan, walaupun tidak bermaksud. Walaupun tidak bermaksud. Saudara yang saya hormati, karena prinsip al-wala wal bara, ibadah, perayaan, ciri-ciri khusus orang musyrik, orang kafir, kita tidak diperbolehkan mengikuti, itu prinsip al-wala wal bara. Yang sering disampaikan surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dua. Qul huwallahu ahad, sama satunya Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena isinya pengikhlasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ke-6, menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya orang-orang musyrik atau menjadikannya tempat perayaan, maksiat. Itu satu kemaksiatan. Makanya Nabi tidak memperbolehkan. Yang ke-7, nadar maksiat tidak boleh ditunaikan. Nanti akan ada pembahasan nadar. Nadar itu ada taat, ada maksiat, ada mubah. Ada mubah. Nadar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Allah Ta'ala alam. Pelajaran yang ke-8 dari hadis. Nadar dalam perkara yang tidak dimampui. Itu saudara yang saya hormati juga tidak diperbolehkan. Dimampui. Contohnya, lillahi alayya an u'tiqa abda fulan. Contohnya seorang mengatakan wajib bagiku untuk memerdekakan budaknya si fulan. Budaknya si fulan. Itu tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Bukan miliknya. Bukan miliknya. Itu bukan hak dia. Sama kalau seseorang misalkan menceraikan istri, tapi bukan istri dia. Bojomu tak cereke mulai sekarang. Loh, lah bojone wong kok dicereke. Loh kenapa? Mau saya ambil. Wah, ya nggak boleh. Wong bukan hak dia kok. Bukan hak dia. Sama, seseorang itu menggunakan sesuatu yang bukan wewenang dia, nggak boleh. Makanya nanti kalau pembahasan fikih mau diperluas, bukan wewenang dia, nggak boleh. Apa contoh? Sekarang itu ada orang model jualan, tapi barangnya bukan barang dia tidak memiliki wewenang untuk menjualkan. Cuman pergi ke toko, dipotoni kuabe, setelah itu diposting. Nanti kalau ada pesanan, baru tuku neng toko. Itu kan bukan barang dia, nggak boleh. Kecuali, satu, kan kalau kita mau menjualkan barang orang itu satu milik kita. Kedua, wakil. Wakil itu sales, misalkan. Wakil itu misalkan orang yang diberikan hak untuk menjual. Mas, tolong mas. Nanti kalau dapat untung sekian, prosentasenya sekian. Atau dari saya sekian, golek badi dewi. Itu namanya wakil. Yang ketiga, nanti penguasa. Penguasa itu bisa menjual kalau barang itu misalkan barang yang tidak ada pemiliknya. Ada orang misalkan meninggal, nggak ada ahli waris sama sekali. Itu nanti masuk ke Baitul Mal. Berarti Baitul Mal punya wewenang untuk memanfaatkan barang itu. Kemudian misalkan pula wali. Wali itu anak yatim misalkan. Ya walinya nanti punya hak. Tapi demi kemaslahatan anak yatim. Saudara yang saya hormati, jadi nadar sesuatu yang tidak dimiliki, nggak bisa. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tadi kita kasih contoh, nanti mobil itu tak infakkan. Dekmu, dudu. Ya nggak bisa, bukan miliknya. Pelajaran ke-9, wajib memenuhi nadar selama tidak ada maksiat dan dalam kepemilikan orang yang bernadar. Pelajaran 10, nadar itu ibadah. Dipalingkan untuk selain Allah, itu satu perkara yang syirik. Selesai. Kemudian setelah itu masuk dalam pembahasan nadar untuk selain Allah itu termasuk syirik. Tadi sudah kita sampaikan, nadar itu seseorang mewajibkan untuk dirinya satu amalan yang tidak wajib. Karena permintaan kepada Allah. Itu disebut nadar. Disebut nadar. Ya. Dalilnya yufuna bin nadri, termasuk sifat orang yang baik itu mereka menyempurnakan nadar. Nadar taat. Kemudian dalam ayat wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan dari satu bentuk nafkah atau nadar dari satu bentuk nadar, Allah tahu. Kata-kata Allah tahu itu Allah membalasi. Makanya lihat dalam ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah Allah melihat. Apa maksudnya Allah melihat kalau orang berbuat baik?
Allah melihat itu, Allah membalasi. Nih, nanti kelanjutan ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelek sebesar semut kecil, Allah melihat. Artinya Allah akan membalasi. Dua ayat ini, jamaah hormati, apa pelajarannya? Pertama, nadar itu ibadah. Dari sisi mana nadar itu ibadah? Kok kita tahu nadar itu ibadah? Pertama, orang yang baik itu ketika bernadar taat dilaksanakan. Itu dipuji oleh Allah. Sifat orang yang baik, yufuna bin nadri. Berarti kalau satu amalan, pelakunya dipuji, itu amal ibadah. Karena nanti orang pengen tahu ibadah itu apa saja coba. Ibadah itu apa saja? Kalau sebagian kan ibadah itu cuma sholat. Bahkan sebagian orang awam itu harus sholat, kaji, poso, wis. Itu uang soleh banget itu. Ya, kok tahu? Wis gelem sholat, gelem sudah munggah kaji, sudah puasa. Ya. Padahal nanti misalkan kalau diperluas namanya ibadah, bukan itu. Bukan hanya itu. Cakupannya sangat luas. Ibadah itu semua ucapan dan perbuatan yang Allah cinta, Allah ridho. Satu amal Allah cinta, Allah ridho, itu kalau amalan itu dipuji. Yang kedua, sisi yang menunjukkan ibadah, itu al-nadartu min nadarin fa innallaha ya'lamu. Allah membalasi. Nadar yang dinadarkan Allah balasi. Berarti nadar itu ibadah. Kalau nadar ibadah, dipalingkan untuk selain Allah, syirik yang besar. Syirik yang besar. Berarti nadar hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ditetapkan ilmu bagi Allah. Dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala yang terjadi Allah tahu. Segala yang akan terjadi Allah tahu. Bagaimana proses terjadinya, kaifa yakunu, Allah juga tahu. Ilmu Allah yang lalu tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu. Proses yang akan datang itu kayak apa? Allah tahu. Ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu nanti hari ini misalkan yang turun dari langit itu berapa? Apa yang turun dari langit? Air hujan. Ya, kemudian pancaran matahari, para malaikat. Allah tahu itu jumlahnya berapa, kadarnya berapa. Yang keluar dari bumi, masuk ke bumi, Allah tahu. Sampai daun rontok. Itu satu hari itu berapa daun yang rontok? Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Ilmu Allah itu ilmu yang sempurna. Kalau seseorang tahu ilmu Allah sempurna, pertama, kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kalau ilmu Allah itu sempurna, kita nggak berani maksiat. Karena dimanapun kita maksiat, Allah tahu. Walaupun kemaksiatan itu masih tersembunyi dalam hati. Dalam hati itu punya hasad. Dalam hati itu ada ujub. Orang nggak melihat. Ya, yang dia lihat itu, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kalau sampai orang itu, kalau para ulama kasih contoh, wong sing ujub, itu dzikir, pakai tasbih itu, sampai ngobrol, tasbih mubeng itu. Ya, jadi, ngobrol gini, tasbih mubeng. Dikatakan, lu mubeng itu ngopo? Wah, itu lisannya ngomong, hatinya dzikir. Wah. Saudara yang saya mati, Allah tahu kok. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ini, takut nanti berbuat maksiat. Takut nanti berbuat maksiat. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya kalau orang merenungkan tentang pengetahuan Allah, pernah kita sampaikan, di masa Amirul Mukminin ada seorang janda jualan susu segar dengan anak gadisnya. Kan malam hari mempersiapkan, kan Umar nggak boleh susu itu dicampur dengan air. Ya, kata si ibu pas Umar keliling, kan Umar itu punya kebiasaan kalau malam melihat rakyatnya. Kalau ada yang butuh bantuan, ya, ada yang kelaparan. Malam hari itu sampailah di depan rumah seorang janda, ibunya ini ngomong, "Duk," bahasa kita, "susu ini campur air saja." Umar nggak tahu. Kan kalau jual susu segar, campur banyu badine akeh. Susu murni ini seliter, banyu nih 5 liter. Ya, tapi rakyat nggak kelihatan susu nanti ya. Tapi kan untung banyak. Apa kata si anak? Ibu, walaupun Umar tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Allah maha tahu. Perhatikan. Allah maha tahu. Cuman berdua dengan ibunya. Nggak berani curang itu.
Masya Allah, ilmu Allah itu sangat luas. Pengamalan kepada ilmu Allah mengantarkan seseorang baik. Kalau ilmu Allah itu maha luas, makanya minta ilmu kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu Allah maha luas. Dan ilmu Allah itu ilmu yang terus. Kalau kita, ilmu kita itu diawali dengan tidak berilmu, nanti berilmu, dan nanti hilang. Manusia kan begitu. Tadinya nggak paham, belajar setelah belajar, paham. Setelah paham, kadang belum meninggal ilmunya sentak itu. Dulu kita punya guru, itu winter, terkenal pinter, stroke. Setelah stroke itu, sembuh itu, ilmunya kayak ini, luntur. Kayak luntur. Ya, kalau enggak, ilmu kita hilang itu seiring dengan meninggalnya kita. Makanya meninggalnya ulama itu musibah. Karena dikuburnya mereka, seiring dikuburnya dengan ilmu. Saudara yang saya hormati, ini pelajaran yang kedua. Ketiga, isbatul jaza alal a'mal. Ditetapkannya pembalasan kepada amal. Kalau seorang tahu amalan itu akan dibalasi, pendorong semangat. Mau beramal sekecil apapun, dia akan semangat. Walaupun nggak ada yang lihat. Karena orang sekarang kalau ada yang lihat, apa namanya di video, di viral ke, wah semangat. Oh ya orang-orang serasuti lah. Walaupun mungkin sepele, kulit pisang di pinggir jalan. Itu kulit pisang itu kalau ketemu orang, jangankan naik motor, naik sepeda. Ning tukang tambale kualik le masang ban itu loh. Ban jeruk pasang jopo gitu loh. Kena kulit pisang kepleset itu. Saudara yang saya hormati, ambil disingkirkan. Gak ada yang lihat. Allah akan balasi. Semangat berbuat baik. Semangat untuk meninggalkan maksiat. Karena sekecil apapun akan dibalasi. Kalau kayak dulu, kemaksiatan yang orang pandang kecil tapi dibalasi itu, kiai ini selilitan. Kiai ini selilitan. Kalau kiai dulu itu kasih contoh. Jadi diundang tonggone makan-makan, bermangan iwak selilitan. Kemudian lewat rumah tetangga. Kalau rumah dahulu kan dari gedek. Selilit itu misalkan gedek itu dicuil sithik, nggo nyukil selilite itu. Nggo nyukil selilit. Kalau nggo nyukil selilit itu berapa? Apa sak lengan? Wah, cangkemnya remuk ya. Nyukil selilit itu cuma kecil. Apa kemudian rumah tetangga yang diambil kecil itu menjadi rusak? Enggak. Enggak. Tapi karena mengambil tanpa izin cilik, itu kelak akan dibalasi. Saudara yang saya hormati enggak berani berbuat maksiat karena pembalasan atas amal. Kalau pembalasan atas amal itu pasti, saudara yang saya hormati, kita tidak pernah kecewa. Kan kadang orang itu kecewa karena bahasanya saya itu jane enggak ngerep-ngerep apa-apa. Nggih. Ning kaya matur nuwun ora gelem, kuwi jenenge ngerep. Lah ngomongnya ora ngerep apa-apa ning kok ngerep matur nuwun ya. Ya saya itu enggak ngerep matur nuwun, ning yo mbok ngajeni sithik. Itu namanya ngerep. Namanya ngerep. Iya. Saudara yang saya hormati, semua itu nanti akan hilang kalau dia tahu di sisi Allah ada pembalasan. Dalam bahasa ikhlas itu kadang perkara-perkara yang lembut kita nggak sadar ya. Nggak sadar. Kalau saya pernah ada orang curhat, ya. Saya itu kurang opo api sama dia. Saya juga ikhlas gitu loh. Iya. Mending ketemu ora gelem tekon. Itu namanya minta pembalasan diwongke. Itu balasan itu. Balasan. Lawang sampai itu dibahas oleh guru-guru kita itu, seseorang kasih. Setelah ngasih, ini saya kasih, alhamdulillah rezeki lancar. Nggih, saya nggak minta apa-apa. Cuman jangan lupa doakan kami. Itu minta itu. Tersembunyi ya. Doakan kami. Minta didoakan. Itu bukan hak orang yang berbuat baik. Haknya orang yang yang diberikan perbuatan baik. Dia punya kewajiban untuk membalas. Tapi kita mengharapnya sama Allah. Yang berbuat baik mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan balasan atas amal. Yang keempat, hasungan pemenuhan nadar selama nadar taat. Dibawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nadara ayuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayasi Allah falayasi. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, taati. Semua nadar taat ditaati. Kalau nggak mampu, membayar kafarah nadar. Membayar kafarah nadar. Berapa kafarah nadar itu? Memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, memberi makan 10 orang miskin.
Kalau nggak mampu memberi pakaian. Memberi pakaian. Makan dengan pakaian mahal mana? Mahal pakaian ya. Mahal pakaian. Cuman ada orang makanan nggak punya, punyanya pakaian. Ya, kalau nggak mampu, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarah nadar. Jadi kalau nadar taat tidak mampu, maka dia cukup membayar kafarah sumpah. Ini kata Nabi SAW. Ya, siapa yang nadar maksiat, Allah jangan dimaksiati. Berarti kalau nadar kemaksiatan itu Allah tidak diperbolehkan dimaksiati. Lah nadar itu saudaraku yang saya hormati 3. Taat. Kalau nadar taat itu hanya boleh untuk Allah. Dipalingkan selain Allah syirik. Yang kedua nadar maksiat, nggak boleh ditaati. Yang ada dia istighfar dan taubat. Nadar maksiat itu misalkan orang sakit keras, lorone apa paru-paru. Sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh. Akhirnya dia nanti kalau Allah sembuhkan sakit saya paru-paru ini, saya harus ngombit ciu sak botol saya. Ya, saking wis mumet itu. Saudara yang saya hormati, boleh nggak dipenuhi? Nggak boleh maksiat. Tidak diperbolehkan maksiat. Tapi kalau nadar yang terakhir mubah, itu pilihan. Nadar mubah itu kalau di masa Nabi ada seorang perempuan bernadar, kalau Rasul pulang selamat dari medan perang, saya akan pukul perutnya Rasul itu dengan duf. Ya, itu mubah itu, mubah. Makanya begitu sampai kata Nabi silahkan penuhi, boleh. Atau kalau enggak membayar kafarah nadar, membayar kafarah nadar. Nadar mubah itu banyak sekali. Nanti kalau penyakit mah saya sembuh, teko ngomah aku war madang tenan. Saya bernahdarkan Allah untuk makan. Karemu. Ya, pilih makan atau pilih membayar kafarah sumpah. Luwih larang membayar kafarah sumpah ya. Kalau makan cuma berapa? Sak piring wis. Tapi kalau membayar kafarah sumpah, kasih makan 10 orang miskin. Tapi kalau mubah itu dikasih pilihan, boleh melaksanakan atau boleh membayar kafarah sumpah. Wallahu ta'ala alam, ini dulu 2 bab. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan termasuk syirik, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Demikian, masih ada waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi kaidahnya acara itu terbagi menjadi 3. Acara taat, acara maksiat, acara mubah. Acara taat itu walimatul urus. Siapa yang diundang walimatul urus dengan 2 syarat. Nah, atau 3 syarat. Syarat yang pertama disebutkan nama secara khusus. Kalau undangannya umum itu nggak wajib. Undangan umum itu misalkan ditempel di depan kepada semua staf dan karyawan, ya mohon hadir dalam acara pernikahan saya. Undangan umum itu nggak wajib. Tapi kalau khusus itu disebut namanya, didatangi namanya, didatangi orangnya. Seperti itu syarat yang pertama. Yang kedua, jamaah hormati, ya, yang wajib itu tidak memberatkan. Jadi kalau undangan memberatkan, nggak wajib. Memberatkan itu misalkan luar kota, jauh. Itu tidak wajib. Yang ketiga nggak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan, selama kita bisa merubah. Kalau nggak bisa merubah, saudara yang saya hormati, asalnya tidak wajib. Nanti kalau acara seperti itu, ya memang banyak sekali yang kita sulit menghindar diri. Jadi kalau walimahan musik, katanya musik syar'i saja kalau ditinjau ternyata masih keliru ya. Nasyid katanya, tapi ternyata syairnya kekufuran, kita nggak paham. Syair bahasa Arab, sing nyanyi ini Sabian, ya. Cuman gini-gini tok itu loh. Padahal ada kalimat-kalimat syirik nggak tahu. Ya. Jadi kalau memang mampu menghindari. Cuman kalau musik itu memang nggak hanya di acara walimah. Loh kita di pasar aja bisa. Ya di pasar aja bisa. HP kita saja kadang ada itu. Wallahu ta'ala. Jadi mungkin kalau kemungkaran yang keras, itu jelas kita nggak bisa. Apa? Ada ritual kesyirikan. Ada ritual
kesyirikan. Ada minuman keras misalkan, ada biduan. Ya sudah kita hindari. Ya, tapi kalau misalkan yang lain ya, yang lain nanti ya apa ya? Kalau bisa menghindari bagus. Itu bagus. Bisa besoknya atau kapan. Kalau saya biasanya sama kerabat itu sebelum atau setelah. Sebelum atau setelah. Karena kalau kebanyakan namanya keluarga, ada yang awam. Awam itu ya, wah acaranya macam-macam. Kita biasanya sebelumnya. Sebelumnya itu kadang ngurungannya wis teko. Ya. Lah benjing mboten saged. Ya. Nggak bisa ngopo. Lah acaranya kayak gitu, nih kita nggak jujur. Ya. Nggak ngomong, pokoknya besok nggak bisa karena acaranya seperti itu. Kalau nggak setelahnya bubaran lagi teko. Lah kemarin mboten saged. Ya, tapi kita juga nggak terangkan. Ora iso mergono maksiat enggak. Itu seperti kalau Asim Saimin di hari itu, tapi di tempat yang tidak ada maksiat boleh. Jadi misalkan ruangan maksiatnya sini, ruangan keluarganya misalkan di depan sana. Kan kalau di masyarakat kita biasanya keluarganya menumpuk. Itu boleh datang, tapi di tempat yang di sana tidak ada kemaksiatan. Kalau ta'ala. Iya. Jadi setelahnya tidak apa-apa. Karena urusan kematian itu yang pertama kali didahulukan pengurusan kematian. Pengurusan kematian. Baru nanti hartanya, kan harta orang yang meninggal itu alokasinya 4. Satu, biaya penguburan. Kedua, utang. Ketiga, wasiat. Keempat, waris. Waris. Jadi nggak harus saat itu juga. Bisa nanti setelah seminggu bisa. Cuman kalau misalkan ada hutang, ada tanggungan, kita punya bukti. Punya bukti ini penting. Karena kalau enggak, nanti juga rame. Kemarin tuh ada jamaah, jadi bapaknya punya utang berapa? 20 atau berapa? 20 juta. Cuman sama bapaknya itu sudah dibayar berapa kali. Tapi sama yang nagih, omongnya masih segitu. Lah anaknya bingung. Saya tanya, ada bukti enggak? Ada bukti misalkan pembayaran bapak? Enggak ada. Ya, karena kalau kita kadang akrab itu enggak ada bukti. Makanya saya sering, walaupun teman akrab, semua urusan itu kalau dalam syarat dicatat, itu penting. Itu penting. Ya kadang teman akrab setelah ditulis. Akhirnya belum tentu bapaknya itu seperti anaknya. Bapaknya mungkin amanah, anaknya belum tentu kok. Anaknya belum tentu. Makanya pentingnya setiap perkara itu ditulis. Nah itu nggak ditulis. Ya saya sampaikan, Mas, karena nggak ditulis nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Kalau kamu sampaikan baik-baik, dia tetap nggak mau menerima, ya sudah kasih aja. Nanti kalau misalkan kamu didolimi, kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Tapi kalau misalkan ya yang benar memang sana, kamu malah aman dari tanggung jawab. Ya, karena kalau ada bukti, ya sudah ini kemarin Bapak nyicil. Ya, seperti itu. Saya membiasakan sampai pun perkara kayak apapun itu tak usahakan. Ditulis. Ditulis itu nanti tulis kalau perlu ada urak-urak berapa sih? Iya, lamanya. Bukan berarti nggak percaya. Bukan berarti nggak percaya. Dan ini terapkan sampai pun kepada keluarga. Kayak kemarin ada orang pinjem kepada kakaknya. Karo masih ya. Tapi oh nyilih duit semono mbane ya kamu sertifikat apa-apa tanggo cekelan gitu. Adiknya ngomong ora percaya to Mas karo aku. Bukan masalah nggak percaya. Ini namanya muamalah amanah. Muamalah amanah. Kalau seseorang nggak terbiasa seperti itu rusak. Saya itu berapa banyak curhatan perusahaan. Perusahaan itu ada karyawannya itu sedulure sing duwe. Itu akhirnya apa? Uang dia nyales nggak disetorkan. Nggak disetorkan. Begitu ditagih, karo adine dhewe kaya tegel men to Mas, Mas. Ini urusan gawean. Urusan gawean. Itu beda dengan silaturahmi. Kalau silaturahmi, kalau namanya urusan pekerjaan,
disiplin. Jangan karena sedulure akhirnya mangkat masuknya jam 8, setengah 10 lagi teko. Ya, dilok nih, wah di dhewe rapopo. Ya nanti rusak. Rusak. Saya sampaikan kalau urusan berkaitan dengan muamalah tetap disiplin. Tapi kalau silaturahmi beda. Gaji ini misalkan gaji UMR, tapi begitu bantu adik arep nikah nyoleh 20 juta. Nah, itu namanya silaturahmi. Silaturahmi. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi kalau masalah utang kapan? Dahulukan dulu ngurus jenazah. Setelah selesai baru pembahasan utang. Wallahu ta'ala alam. Dan ahli waris itu nggak wajib membayarkan utang orang tua. Itu hanya birrul walidain. Birrul walidain. Jadi nggak wajib. Utang orang tua itu ya dia sendiri yang nanggung. Makanya nanti ya tinggalan dari orang tua. Kalau orang tua tinggalannya habis, anggonya utang nggak bisa ya sudah. Yang punya utang berarti nanti nagih ning akhirat. Karena ahli waris itu tidak wajib. Tapi anak yang berbakti mesakne wong tua disaurke bagus. Saya kemarin ketemu jamaah masjid itu, ya kalau dari sisi amalan saya anggap biasa. Tapi yang saya terkesan itu, boe meninggal, utangnya banyak, dia itu yang kerja pontang-panting itu gue nyicil utangin boe sampai emput. Padahal secara fikih itu nggak wajib, karena memang harta orang tua sudah nggak ada. Tapi bentuk birrul walidain. Wallahu ta'ala. Boleh Kak, kami pilih saya. Pilih? Pilih? Tapi pilih saya gitu. Maksudnya? Yang saya tadi, yang tanya boleh nggak menerima orang, tapi pilih saya. Itu barang yang lain juga tetap sama. Itu seperti itu nggak boleh. Jadi pemberian itu kan yang diperbolehkan itu dengan ketulusan hati. Ketulusan hati. Iya, iya. Iya, iya. Nanti jadi habis saya. Iya. Kalau nggak pilih dia, apakah dosa juga? Iya. Ya dia janji dosa dia. Berjanji itu dia berdosa. Maksudnya ya dikasih. Iya, kalau dia berjanji saya nanti milih, ternyata nggak milih berdosa. Kalau nggak janji. Tapi dosanya itu. Iya. Ya dapat dosa dia janji itu, kemudian dia menerima pemberian yang itu pemberian bukan ketulusan. Jadi harta orang itu simpelnya boleh kita pakai dua. Satu ketulusan hati, kedua muamalah yang syar'i. Ketulusan hati itu cuma dua. Hadiah, sedekah. Hadiah itu pemberian kasih sayang. Makanya hadiah tulis nama. Kalau kita ngasih hadiah itu, ini dari kami. Jangan ini ada titipan rezeki dari Allah. Apa dengan bahasa Jawa? Ini dari tiang. Tiang. Yang itu wong sopo. Ya. Maksudnya biar ikhlas. Enggak, kalau hadiah itu disebutkan nama. Tapi kalau sedekah, dirahasiakan. Itu dirahasiakan. Lah itu ketulusan hati. Ketulusan hati itu tidak mengharapkan. Apalagi mengharapkan pilihan saya. Lawang mengharapkan yang itu ibadah. Apa ibadah itu mengharapkan? Contohnya begini. Ini mas tak kasih. Wah maturun banget itu regane larang ya. Bagus itu. Ya saya nggak minta apa-apa ya. Cuman saya minta doakan saja usaha saya lancar. Itu nggak ikhlas itu. Seperti itu masih ada harapan. Masih ada harapan. Dan itu sering banyak orang seperti itu. Ya, kalau mau cerita di luar, artis-artis itu kasih bantuan ke anak yatim, ya adik-adik, tolong doakan ya rezeki kakak lancar. Seperti itu bukan pemberian karena ketulusan. Masih mengharapkan. Oh, dungo saya nang ngabul, dungane cah yatim ra dosa misalkan. Itu kan masih mengharapkan seperti itu. Nah ini nggak baik. Yang beri dosa. Yang diberi, iya nggak boleh menerima. Walaupun kalau di masyarakat, berarti yang menerima itu nanti dosa. karena pemberian yang tidak tulus. Jadi kalau dia nggak nyoblos ya nanti ini. Iya, cuman beratnya kalau itu berkaitan dengan kemasyarakatan. Kan ada kalau di tempat kami itu modelnya gini. Jadi nanti
kasnya RT mau dikasih. Kasih. Tapi kalau tempat kami karena sudah ngaji, kan diwai moh. Banyak paham itu dikasih nggak mau. Akhirnya gini, anggere masyarakat kene engko sing milih itu menang 100%, nanti bantuan turun. Kalau enggak. Sampai seperti itu. Nah, akhirnya orang milih itu ya ditimbang kira-kira cocok enggak ini dipilih. Orangnya baik apa enggak? Kalau baik ya dia niatannya milih bukan karena ngarep-ngarep bantuan itu. Tapi sama calegnya itu kalau dulu pokoknya begitu milih ya sudah. Begitu milih tempat ini menang langsung turun bantuan karena memang sudah dipersiapkan. Ya, tapi ya kalau pemberian seperti itu ya kebanyakannya ya masalah ya. Kalau ta'ala. Cuman kan itu masih mending dibandingkan dengan WC. Lah sampai di mana itu karpet masjid dibangun setelah jamaahnya nggak milih digulung meneh itu. Digulung meneh. Ya. Ya. Ini berbuat baik karena dia awalnya ini berbuat baik karena ini bukan dari jahat itu saat masjid atau ke warung itu boleh mengaji terus. Jadi begini, kalau muamalah itu masih mengharapkan kebaikan dari orang, itu belum dianggap tulus. Belum dianggap tulus. Jangankan kepada orang yang jauh, kita sama anak. Saya berbuat baik sama anak, nanti saya kalau tua biar anak ngopeni saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan amal ibadah itu, satu, nggak ada janji dunia. Semua amal ibadah nggak ada janji dunia, diniatkan dunia, nggak boleh. Kedua, amal ibadah ada janji dunia, tapi ada janji akhirat. Janji akhirat dikedepankan, dunia itu pengaruh saja, efek saja, masih boleh. Tapi kalau amal ada janji dunia, cuman dunia nggak mengharapkan akhirat, itu yang tercela. Yang tercela. Ya sama kalau kita berbuat baik masih mengharapkan kebaikan orang, itu belum tulus. Belum tulus. Namanya ketulusan itu yang diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu nggak gampang. Nggak gampang. Nah, sering orang kok kayak gitu, akhirnya dia nyesel. Aku itu kurangnya apa toh? Ya, neng warung tak goncengke, neng masjid tak goncengke, bayar tak bayari. Kadang minta tolong ganti, saya nggak punya uang. Saudara yang saya hormati misalkan orang ganti bales. Nanti akhirnya dalam hati nggak baik. Nggak baik itu jadi sekali lagi jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk. Semua harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan ketulusan. Kalau kita begitu enak. Kalau kita begitu enak. Nah, kalau kita masih mengharap kayak gitu, sing mesakne orang yang nggak mampu. Orang nggak mampu kita berbuat baik, balasannya supaya dia membalas. Kapan dia bisa membalas? Nggak bisa membalas. Nanti kalau berbuat baik, milih kepada orang yang mampu. Kontenan. Karena orang yang mampu. Jadi ketulusan itu semata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau muamalah beda. Artinya berkaitan dengan muamalah yang syar'i urusan harta beda. Jual beli, cari untung, nggak apa-apa. Jangan katakan karo konco mergo larang, iki bakulan, Mas. Ya, kalau bakulan itu ya seperti itu nggak apa-apa. Makanya saya termasuk kurang suka. Saya itu kan sering. Jadi mampir warung tanpa sengaja itu kenal dengan saya. Akhirnya begitu saya bayar, sudah enggak. Oh, saya enggak seneng itu. Kenapa enggak seneng? Oh, saya niatnya tuku. Karena bisa jadi dia, oh sudah ini, udah bawa saja. Bisa memang tulus. Tapi bisa rapena. Guruku ngaji, jajan masuk takon bayarnya. Saya kurang seneng. Jadi saya lebih seneng misalnya bayar atau mungkin di diskon ini STI gratis misalnya. Itu saya masih mending. Tapi kalau sudah rapena saya. Sumben saya nggak mampir lagi biasanya. Ya, saya nggak mampir lagi. Karena apa? Karena bisa jadi pendorongnya itu beda. Makanya para ulama kasih contoh. Kita walimahan diundang langsung. Dengan diundang karena kepergok. Kepergok itu kita punya teman misalnya di daerah Teluan. Pit-pitan, pas tekan ngarep omae, gedablus itu, dia walimahan. Ayo mampir.
Dan dia ingin diundang ya. Iya. Wah, lali. Itu kata-kata lali itu bisa karena pekeweh kepergok itu. Kata para ulama, nggak wajib dia datang. Walaupun mungkin sudah di depan pintu, ayo ikut masuk. Nggak boleh dia datang. Ya sama, nanti kalau mau diperluas, kita mau mampir di warung. Di situ, saya juga pernah. Jadi saya makan di situ sama anak. Begitu makan, itu tahu-tahu ternyata ada orang yang kenal di situ pas makan. Pas makan ya sudah, saya biasa wae dan saya berusaha terus minggir wae lah nanti ndak piye-piye. Ternyata begitu bayar dibayari. Saya pulang, saya bayar sudah sama bapaknya tadi. Iya ini. Itu kan beda. Walaupun mungkin tulus bisa mungkin tulus. Tapi mungkin enak masuk bayar di. Itu saya dalam hati orang suka itu karena mungkin bisa pendorong yang lain, orang pena. Nah itu kembali. Jadi kalau masalah muamalah, ya muamalah. Muamalah harta itu muamalah yang harta. Jual beli ya silakan jual beli. Makanya kalau jual beli, dikiranya kita nanti itu perkiraan kita orangnya dengan kita pekewoh, ya kita mana saja. Mana saja. Saya kalau jual beli dengan orang yang saya lihat nanti pekewoh saya, ini pira mas? Kira-kira jenengan rugi apa enggak? Saya pernah itu ndandak ke sesuatu ke satu tempat, saya sampaikan mas ini nyambut gawe. Nyambut gawe itu jangan goro-goro saya sing ndandak ke terus nanti bahan itu saya kon bayar, tenaganya enggak, saya enggak mau. Karena saya mau ke situ itu saya pertimbangan saya, oh ini bahannya sekian, biayanya sekian. Tapi kalau misalkan ya kalau orang lain misalkan biaya pengerjaan itu 1 juta, ya karena sudah terlanjur akrab misalkan separuh wae. Itu dengan ketulusan hati nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau muamalah harta dibiasakan. Itu muamalah harta, muamalah harta. Ya, makanya jaga betul, jaga betul. Orang punya kewibawaan. Dolan nggone kanca ning kancane niku durene akeh biasa didol. Itu jangan seneng. Moro rono wae. Wis ben kok ben pekewo disuguhi. Ya itu kita nggak nyaman, nggak nyaman. Ya, jangan. Tapi kalau misalkan dia nelpon, moro ini. Wah, ora penak. Wis ora apa-apa moro ini nanti sawarakmu wis tak unduhke lah. Itu beda lagi. Beda lagi. Tapi sekali lagi, ya, kalau sampai kemarin ada guru itu kasih nasihat. Kalau kita njajak ke orang, jangan tanya. Jangan tanya, iki mangane iki wae ya. Ya, kalau orang ditanya, orang Jawa ditanya itu mangane apa mesti milih sing murah. Milih sing murah. Tapi kalau kita yang dijajake, itu jangan memilih yang mahal. Memilih yang mahal. Kalau njajake, itu pilih yang enak. Kita njajake kalau punya kemampuan pilih yang enak. Tapi kalau kita yang dijajake, itu jangan makannya apa? Anu restoran pojok kae enak banget itu. Jangan. Wis manut lah, apalah. Itu nanti muamalahnya terjaga. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Iya. Jadi ya kalau memang ini ya dihindari aja. Jadi kalau misalkan malah bikin bingung ya, bikin bingung. Tapi nanti biasanya paham. Kalau kata-kata terserah itu berarti biasanya ada masalah. Bulan opo ora? Terserah. Mangan opo? Terserah. Itu biasanya ada sesuatu, ada sesuatu. Ada sesuatu. Tapi kalau nggak ada biasanya milih. Iya, milih. Iya, iya. Walau ta'ala. Cukup ya? Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.